هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قذرا ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. Kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis kita pada siang ini. Semoga Allah berkahi. Hadis nomor 562 masih di bab yang sama. Berbunyi dari Abu Kabsyah Amr bin Sa'ad al-Am'ari al-Anmari radhiyallahu anhum bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu 'alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها." Hadis ini terjemahannya adalah, kata Nabi SAW, ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya. Ya, saking pentingnya untuk dihafal dan diperhatikan, diterapkan dalam kehidupan. Nabi SAW bersumpah atas 3 hal ini. Dan aku akan menyampaikan sebuah hadis yang berisikan 3 hal yang aku akan bersumpah itu kepada kalian. Maka jagalah dan hafallah baik-baik hadis tersebut. Lalu beliau menyebutkan hadisnya. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Kemudian yang kedua, tidaklah seorang hamba dianiaya dengan sebuah penganiayaan lalu dia bersabar, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu mengemis atau meminta-minta, melainkan Allah akan membuka pintu kemelaratan baginya atau kata yang serupa dengannya. Ini hadis dari Abu Kabsyah. Kemudian juga Imam Nawawi menambahkan, mengatakan, dan aku pun akan menambahkan sebuah hadis kepada kalian, maka peliharalah baik-baik. Dan Nabi SAW bersabda, maaf, saya ulangi, bukan Imam Nawawi, ini lanjutan hadis Nabi SAW, tapi Imam Nawawi memberikan paragraf baru, cuma ini sambungan hadis. Kata Nabi SAW selanjutnya, Innamad dunya li arba'ati nafar. Abdin razaqahu Allah malan wa ilman, fahuwa yattaki fihi rabbah, wa yaslu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahada bi afdalil manazil. Wa abdin razaqahu Allah ilman, wa lam yarzukhu malan, fahuwa sadiqun niyya, yakulu law anna li malan la'amiltu bi amali fulan. Fahuwa biniyatihi, fa ajruhuma sawa'. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Terjemahannya, potongan yang kedua dari hadis. Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia ini dimiliki atau dunia ini terdiri dari 4 golongan manusia. Yang pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kaya, pintar, ya, dalam ilmu agama. Lalu dengan karunia itu dia bertakwa kepada Tuhannya, menyambung hubungan kekerabatannya, dan mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmu tersebut. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi, manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, seorang hamba dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta. Dia pintar agama tapi miskin secara ekonomi. Tetapi dia memiliki niat yang baik. Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan berbuat seperti perbuatan fulan. Maksudnya golongan tadi yang diberikan ilmu dan harta. Maka golongan kedua ini pun mendapatkan pahala dengan niatnya itu. Dan pahala keduanya akan sama levelnya. Golongan ketiga, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Kaya raya tapi tidak faham agama. Sehingga dia salah dalam menggunakan hartanya.
tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah, atau dia tidak bertakwa kepada Tuhannya di dalamnya, maksudnya dalam mengelola harta tersebut, tidak menyambung hubungan kekerabatannya, dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Ini adalah kedudukan yang paling buruk. Ini golongan ketiga, cuma punya harta tapi tidak faham ilmu agama, sehingga dia salah dalam mengelola hartanya. Kemudian yang keempat adalah seseorang hamba yang tidak diberikan harta maupun ilmu oleh Allah. Jadi miskin dan bodoh secara ilmu agama. Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Dia melihat golongan yang ketiga, yang memiliki harta tapi tidak punya ilmu. Niscaya saya akan melakukan seperti perbuatan si fulan. Maka kata Nabi SAW, ya, dia akan mendapatkan dengan niat itu dosa, ya, dan maka dosanya, ya, sama. Bagi yang pegang bukunya, kalau cetakannya sama dengan saya, di sini ada kekeliruan terjemahannya, ada kalimat yang kurang. Di sini, maka dia dalam kurung mendapatkan pahala. Sebenarnya dia dalam kurung tidak mendapatkan pahala. Jadi ada potongan kata-kata tidak. Dengan niat itu, bahkan justru dia mendapatkan dosa dan dosanya sama dengan golongan yang ketiga. Hadits ini teman-teman sekalian cukup panjang. Dan hadits ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Dan seperti biasa, kita akan coba memberikan gambaran umum dulu dari hadits ini. Kemudian kita akan korek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Secara umum teman-teman sekalian, hadits ini memberikan gambaran tentang salah satu pesan yang sangat mahal dari baginda Nabi SAW yang harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan secara khusus. Karena Nabi SAW menyuruh menghafalnya dan menerapkan dalam kehidupan. Artinya jangan pernah ragu dengan apa yang aku sampaikan ini dan terapkan dalam kehidupan. Kalau mulailah dengan tidak akan berkurang harta karena sedekah, ya. Tidak ada orang yang terzalimi kemudian dia sabar, kecuali pasti Allah akan, ya, muliakan. Kemudian tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta mengemis, kecuali pasti akan, ya, dibukakan pintu kemiskinan, kemelaratan, gitu kan. Jadi, kapan dia mengemis sementara dia mampu, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan manusia di dunia ada 4 golongan. Yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta, lalu kemudian dia sibuk bertakwa kepada Allah atau menghabiskan keduanya di jalan Allah. Menghabiskan tanda kutip di sini, ya. Dia terus mengajar dan dia terus bersedekah. Kemudian yang kedua, orang yang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta, tapi karena dia betul-betul niat tulus, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku harta seperti si fulan, golongan pertama, yang banyak membangun masjid, rumah anak yatim dan segala macam, saya juga akan buat yang sama. Dan benar-benar kalau Allah kasih dia harta, dia akan buat itu. Maka dua-duanya sama pahalanya dengan niat yang baik tadi. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalam mutiara ilmunya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang Allah karuniahi harta tanpa ilmu, tidak pernah mau belajar ilmu agama, sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram. Dia tidak tahu haknya Allah dalam harta tersebut. Maka ini adalah kelompok, kata Nabi SAW, yang buruk. Kemudian yang keempat, yang lebih buruk lagi adalah yang tidak dikaruniai ilmu dan harta. Namun dia tidak melihat golongan pertama dan yang kedua, namun dia melihat golongan yang ketiga sambil mengatakan, dan dia dengan niatnya bertekad benar, kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, golongan yang ketiga yang sibuk malah bangun diskotik, bar dan segala macam, maka saya akan buat yang sama. Dengan niatnya itu, maka dosanya sama dengan golongan yang ketiga. Ini sangat bodoh sekali. Karena sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, lalu panen dosa sama dengan orang yang berlaku maksiat tadi. Inilah kurang lebih garis besarnya hadis yang sedang kita akan bahas insya Allah. Baik, kita akan korek mutiara hadis ini. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim untuk menerapkan wasiat-wasiat Nabi SAW. Bukan hanya hadis ini, seluruh hadis Nabi SAW. Dimulai dari perintah-perintah yang berisikan hal wajib, ya, sampai kepada hal yang sunnah. Perlu saya titik beratkan teman-teman sekalian, perintah yang sifatnya hukum fikihnya sunnah, artinya Anda kalau kerjakan dapat pahala. Secara definisi secara hukum fikih, sunnah adalah, ya, bukan makna sunnah yang umum. Kalau kita menjelaskan sunnah yang umum, definisi, ya, umum sunnah adalah
semua perbuatan, perkataan, contoh Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Diambil daripada hadis Irbat. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Maka Nabi dan sahabat diistilahkan dengan sunnah. Irbat adalah nama seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tadi itu. Tapi di sini kita sedang bicara definisi sunnah dalam fikih, ya, yang merupakan partner daripada wajib, gitu. Yaitu kalau Anda kerjakan dapat pahala, Anda tinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah, ya, zikir, berdoa, ya. Ini semua hukumnya sunnah secara hukum fikih. Nah di sini teman-teman sekalian, yang sunnah pun adalah perintah. Selalu saja ada orang ditanya, kenapa Anda tidak puasa sunnah? Kan sunnah. Artinya, tidak apa-apa kan saya tidak berdosa. Ya dia tidak kerjakan. Kenapa enggak sholat sunnah duha, sholat tahajud, ya. Misalnya, kenapa enggak sujud syukur? Kenapa enggak sujud tilawah? Kenapa enggak sibuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran? Karena dia bilang itu sunnah semuanya. Artinya sunnah seakan-akan tidak perlu untuk diperintahkan. Lalu untuk apa? Baginda Nabi SAW sampaikan kalau begitu. Bagaimana ya seorang muslim harus memahami poin ini. Makanya Nabi SAW menitik beratkan di sini. Walaupun perintahnya di sini adalah sunnah, ya ada sunnahnya. Artinya di sini secara hukum fikih yaitu bersedekah, ya mengeluarkan ya, apa yang harus dia keluarkan, yang Allah SWT amanahkan kepada dari harta. Maka Nabi SAW tetap mengatakan, Thalathatun uqsimu alaihinna, 3 pesanku yang aku bersumpah tentang kedudukannya, tentang pentingnya kalian terapkan sebagai kehidupan kalian. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhu. Dan aku akan ya, tuangkan ketiga pesan itu dalam sebuah hadis, hafal baik-baik. Siap amalkan. Ya. Jadi pesannya sebenarnya lebih kepada jangan milih-milih hadisku, kerjakan semuanya apa yang aku perintahkan. Apakah wajib ataupun yang sifatnya hukumnya sunnah dalam definisi fikih tadi yang sudah kita jelaskan.